Aspek material dan motif pemerintah. Secara material, penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja dikarenakan adanya pasal bermasalah yang disinyalir akan mendiskriminasi pekerja. Amanat dan perintah dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan untuk menyampaikan apa saja isi dari Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khusus yang terkait dengan substansi ketenagakerjaan. Bapak Presiden mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Jadi latar belakangnya tentu yang pertama adalah perlu upaya pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, perlu upaya penyerapan tenaga kerja, tentu tenaga kerja Indonesia ya WNI yang seluas-luasnya di tengah dinamika global yang saat ini sedang terjadi. Sekarang memang persaingan semakin kompetitif dan kemudian teknologi menjadi tidak terelakkan untuk terus tumbuh dan berkembang. Bahkan lebih dari teknologi ya, sudah ada lebih dari digitalisasi, sudah lebih advance dari itu sudah terjadi, dan itu semua mempengaruhi secara tidak langsung eksistensi kita sebagai pekerja, eksistensi pengusaha, dan karena juga berakibat perkembangan itu semua berakibat pada kompetisi yang luar biasa dahsyat. Ya. Nah, ditambah lagi krisis ekonomi global, yaitu dampak perang Rusia-Ukraina. Kita ketahui Rusia-Ukraina itu adalah jalur dari supply chain banyak bahan-bahan dasar dunia, termasuk terigu, tepung, minyak, dan sebagainya. Dan itu akhirnya berpengaruh kepada ekonomi global. Memang ada dua pendapat, ada yang mengatakan ada yang krisis dan tidak. Kalau Indonesia tidak, alhamdulillah tidak krisis ya. Tapi kita kan bagian dari dunia. Ada banyak negara, ada beberapa kawasan di dunia yang mengalami krisis karena mereka daya tahannya tidak sebagus kita, daya tahan ekonominya, karena mereka benar-benar terdampak langsung dari perang ya. Nah, contohnya misalnya Inggris ya, Prancis, Jerman sudah mulai ada penurunan ekonominya. Kemudian beberapa kawasan di Amerika. Kalau dikatakan oh enggak itu biasa aja, enggak juga, mereka agak luar biasa juga. Memang tidak semua negara di Amerika, ada beberapa state, ada beberapa perwakilan, tapi tetap ada penurunan. Jadi data-data ekonomi makro menunjukkan itu. Kalau dibilang tapi kan tidak krisis resesi global. Ya memang tidak resesi global, tapi potensi ke situ ada dan kita harus siap-siap. Walaupun kita negara ini lagi baik-baik aja, tidak boleh juga menjadi jumawa atau sombong bahwa we are okay, we are fine, lu pada masalah, gue enggak boleh juga. Karena kita adalah bagian dari dunia ini ya. Nah kemudian selain itu background lainnya adalah perlu dilakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan. Ada deregulasi, kemudahan, dan sebagainya untuk mencapai balancing antara semua pelaku yang ada di dunia bisnis, dunia ekonomi ya. Kemudian background berikutnya juga adalah untuk melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 91 garing PUU garing 18 tahun 2020, di mana dinyatakan dalam putusan MK tersebut bahwa pemerintah perlu melakukan perbaikan ya, perlu melakukan perbaikan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kemudian yang berikutnya adalah perlu respons untuk mengantisipasi dampak dinamika global yang tadi saya bilang ya. Nah, tapi kalau ini dampak dinamika globalnya lebih kepada standar-standar. Jadi ada standar-standar global yang harus kita ikuti juga. Kalau di ketenagakerjaan misalnya ILO gitu ya, International Labour Organization kan sudah dan selalu mengeluarkan standar-standar ketenagakerjaan, norma-norma yang akhirnya kalau kita ratifikasi lalu kita adopt dalam our domestic regulation, dalam peraturan regulasi kita. Itu di ketenagakerjaan, kita refernya ILO. Nah ada juga dan banyak bidang lain, nggak cuma ketenagakerjaan yang juga berkembang standar-standarnya. Jadi walaupun kata-katanya standar, tapi kan dia juga harus dinamis mengikuti perkembangan zaman gitu ya, perkembangan semuanya. Baik, selanjutnya adalah latar belakangnya karena kita harus memiliki landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan termasuk semua lembaga-lembaga yang terkait
mengenai kebijakan dan langkah-langkah yang firm, yang sifatnya sangat segera tapi jelas pasti. Ketok palu atas peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menandai pengesahan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR RI, Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Putusan yang menuai penolakan tersebut berawal dari pidato Presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 2019 mengenai gagasan Undang-Undang Omnibus Law dan kemudian disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 yang telah lebih dahulu menuai penolakan. Amanat konstitusi untuk membatalkan produk undang-undang tersebut hanyalah judicial review. Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan bahwa undang-undang tersebut cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Bukannya mematuhi putusan MK nomor 91 PUU 18/2020, Presiden justru menggunakan hak veto yang dimiliki untuk mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang secara material sama dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 dan kemudian disahkan DPR. Benarkah Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 karena kegentingan memaksa? Secara formil, pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, merupakan tindakan yang tidak demokratis. Namun wewenang tersebut tetap diamanatkan kepada Presiden, untuk memenuhi asas formil dari suatu keputusan, ketika tidak memiliki dasar hukum dalam ihwal kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945. Adapun yang dapat dijadikan alasan dalam mengeluarkan Perpu karena adanya kebutuhan mendesak, untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, berdasarkan undang-undang. Alasan selanjutnya dikarenakan adanya kekosongan hukum, atau terdapat undang-undang tetapi tak memadai. Artinya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, hanya dapat dihilangkan ketika dalam situasi mendesak terhadap suatu kebutuhan. Oleh sebab itu, pertanyaan mendasarnya, apakah dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja telah memenuhi kategori kegentingan memaksa, yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945? Salah satu alasan pemerintah dalam mengeluarkan Perpu tersebut adalah, kebutuhan mendesak di bidang ekonomi. Namun hal kontradiktif justru dapat dilihat dari rilis pemerintah sendiri, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 merupakan yang tertinggi semenjak 2014 plus 5,31%. Begitupun dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa keadaan ekonomi Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Rilis tersebut seolah menyatakan bahwa dengan produk hukum yang tersedia saat itu, Indonesia mampu membangkitkan ekonomi. Lalu di mana kebutuhan mendesak? Kekosongan hukum dan tidak memadainya undang-undang yang ada, sehingga pemerintah menilai harus mengambil suatu keputusan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Atau kebutuhan mendesak apa yang mengharuskan pemerintah mengambil langkah tersebut? Mengapa Undang-Undang Omnibus Law cacat formil? Putusan MK terhadap Undang-Undang Omnibus Law ialah cacat formil, dikarenakan minim partisipasi masyarakat dalam perumusannya, dan juga muatan di dalamnya yang kontradiktif dengan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. DPR kemudian diberikan waktu 2 tahun untuk memenuhi aspek formil tersebut. Namun langkah yang diambil pemerintah ialah mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja, yang secara material sama dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Langkah ini lebih parah lagi, dikarenakan dalam mengeluarkan Perpu memang tidak mengharuskan pemerintah membuka ruang partisipasi atau kegentingan memaksa. Dalam langkah tersebut, bahwa pemerintah memang tidak ingin mengikut-sertakan masyarakat dalam proses perumusan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dirumuskan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, terhitung dari Desember tahun 2019 hingga Oktober tahun 2020. Namun DPR tidak mampu dalam memenuhi putusan MK yang memberikan waktu 2 tahun untuk memperbaiki undang-undang tersebut. Tentunya hal ini dipertanyakan, tidak logis ketika DPR mampu membentuk undang-undang tersebut dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, namun tidak mampu memenuhi tuntutan perbaikan terhadap undang-undang tersebut dalam kurun waktu 2 tahun. Secara idealnya, proses pembahasan Perpu oleh DPR merupakan penilaian aspek material, apakah Perpu tersebut disetujui atau tidak. Hal ini juga mengandung makna partisipasi DPR sebagai wakil rakyat yang menilai, apakah Perpu tersebut selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Namun nyatanya secara material Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak jauh berbeda, dan DPR mengesahkan Perpu menjadi undang-undang. Aspek material dan motif pemerintah. Secara material, penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja dikarenakan adanya pasal bermasalah, yang disinyalir akan mendiskriminasi pekerja. Misalnya dalam penghapusan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, sehingga ada kekosongan hukum. Ketika ada kekosongan hukum PKWT, maka perjanjian akan dikembalikan kepada pemberi kerja dan pekerja, sehingga tidak ada jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan juga akan berpotensi munculnya kesewenang-wenangan terhadap pekerja. Masih banyak aspek material lainnya yang bermasalah dalam Perpu tersebut, yang sebelumnya dinyatakan kontradiktif dengan asas pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, dalam putusan MK Nomor 91 PU 18 2020, misalnya penghapusan pengaturan PKWT dan penghapusan kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan upah minimum. Permasalahan dalam aspek material ini justru diabaikan oleh pemerintah. Padahal argumentasi yang dibangun merupakan kekhawatiran terhadap hak pekerja, yang juga menjadi tujuan pembentukan Perpu tersebut. Namun kemudian pemerintah menyatakan pentingnya undang-undang tersebut sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Cipta Kerja. Muatan material sebagaimana contoh yang dijelaskan tadi, tentu akan menguntungkan perusahaan atau para pemberi kerja. Kondisi tersebut akan menghidupkan sektor industri dan menjadikan Indonesia semakin seksi sebagai tujuan investasi, dikarenakan tanggung jawab perusahaan kepada pekerja semakin kecil. Lalu apakah menggadaikan kesejahteraan pekerja merupakan solusi pemerintah untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi? Apa motif pemerintah sehingga terkesan memaksakan produk hukum tersebut? Satu hal pasti bahwa langkah pemerintah justru membangun stigma bahwa ada kepentingan yang diakomodasi di luar kepentingan masyarakat. Sebab tidak ada alasan logis yang diberikan pemerintah, sehingga masyarakat dapat menerima bahwa produk hukum yang dipaksakan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat. Maka wajar dan harus bagi Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia dan elemen serikat buruh lainnya untuk menyuarakan dan menolak produk hukum tersebut.